Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para akhwat yang alhamdulillah pada hari ini masih bisa kembali mengikuti kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir Juz Amma via Zoom. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kemudahan-kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat kita. Para pemirsa Rasyad TV dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia kali ini insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim, tafsir Juz Amma, dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yakni tafsir Taisir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, di mana pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat An-Nazi'at. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan sampai pada ayat ke-16, dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan lanjutkan pembahasan tafsir ayat yang ke-17 insyaallah taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan di awal tatkala Allah Subhanahu wa taala mulai menceritakan tentang kisah yang terjadi antara Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam dengan Fir'aun alaihi la'natullah, di mana telah kita jelaskan bahwa cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala beliau berdakwah menyeru Fir'aun agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at yang berbicara tentang hari kiamat, yang berbicara tentang hari kebangkitan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang bagaimana gambaran hari kebangkitan, ya, bagaimana takutnya manusia di hari itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya, hal ataka hadithu Musa, apakah telah sampai kepadamu ya Muhammad tentang cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu penjelasan para ulama tentang keterkaitan antara kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Fir'aun dengan hari kebangkitan. Ya, di mana kita telah jelaskan bahwa minimal keterkaitannya ada dua. Ya, yang pertama adalah untuk tasliyatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk hiburan untuk menguatkan hati nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berdakwah. Ya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat ini dalam surah An-Nazi'at, mereka memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan perkataan-perkataan dalam bentuk nada pertanyaan. Ya. Dalam bentuk pertanyaan. Ya, mereka seakan-akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun pada hakikatnya
mereka adalah orang-orang yang memperolok-olok Nabi SAW. Mereka tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW, maka mereka mengucapkan kata-kata dengan nada pertanyaan yang pada hakikatnya memperolok-olok Nabi SAW. Inna lamarduduna fil hafirah. Ya, apakah kita akan dikembalikan kepada kehidupan semula setelah kematian? Ya, seakan-akan mereka mengatakan ini merupakan perkara yang tidak mungkin ya Muhammad. Mereka memperolok-olok Nabi SAW, sehingga Allah SWT kemudian turunkan ayat-ayat di mana dalam ayat-ayat tersebut Allah SWT berfirman mengisahkan tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Tatkala Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun, kemudian Fir'aun menolaknya. Ya, Fir'aun mengancamnya, ya, mengancam Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Fir'aun hendak membunuh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Yang semua ini disebutkan oleh Allah SWT untuk menghibur Nabi SAW. Ya, lihatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala beliau berdakwah kepada Fir'aun, ditolak, ya dihina, ya diancam, dan Nabi Musa alaihi salatu wassalam tetap bersabar. Beliau tetap berdakwah sampai akhirnya Allah SWT turunkan kemenangan untuk beliau alaihi wa ala nabiyina afdhalus salawat wassalam. Ya, ini sebagai bentuk hiburan, ya, yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan disebutkannya cerita Nabi Musa di pertengahan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang adanya hari kiamat. Kemudian yang kedua, keterkaitannya disebutkan oleh para ulama adalah cerita Nabi Musa alaihi salatu wassalam disinggung oleh Allah di antara ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat adalah untuk mengancam orang-orang kafir Quraisy. Ya, artinya Allah SWT bercerita tentang Fir'aun yang menentang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, kemudian akhir daripada kehidupan Fir'aun bagaimana? Yang nanti akan kita ceritakan, disebutkan oleh Allah. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Allah SWT siksa Fir'aun. Allah hancurkan Fir'aun. Allah hukum Fir'aun di dunia dan juga Allah akan hukum ia di akhirat. Maka seakan-akan Allah SWT menyampaikan satu pesan kepada orang-orang kafir Quraisy. Sesungguhnya Fir'aun itu jauh lebih kuat dari kalian. Fir'aun jauh lebih hebat daripada kalian. Namun tatkala ia menentang kebenaran, ia menentang dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Allah binasakan Fir'aun. Ya, maka jangan sampai apa yang menimpa Fir'aun tatkala ia menolak, ya, tatkala dia menolak dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, jangan sampai apa yang menimpa dia akan menimpa kalian tatkala kalian menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini minimal kata para ulama keterkaitan antara firman Allah tentang hari kiamat dengan diiringi cerita Allah Subhanahu wa taala tentang dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun. Dan alhamdulillah ini merupakan penjelasan yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, biidznillah, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita akan lanjutkan ya kajian tafsir surat An-Nazi'at ini dari ayat 17. Silahkan dibaca ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala Allah SWT berfirman kepada beliau di lembah yang suci, yakni lembah tua. Ya, sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ya, Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam di malam itu di lembah tua. Allah berfirman, "Idhhab ila fir'auna innahu tagha." Pergilah engkau ya Musa kepada Fir'aun. Ya, datangilah Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun tagha. Ya, sesungguhnya Fir'aun dia telah melampaui batas. Di mana Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Ai fanhahu an tughyanihi wa syirkihi wa isyanihi."
ya, larang Fir'aun ya dari melampaui batas dari perbuatan yang dia lakukan, kesyirikan yang dia lakukan, maksiat yang dia lakukan. Pergilah kepada Fir'aun, larang dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Ya, perbuatan dia dalam melakukan kesyirikan kepada Allah, maksiat yang dilakukan kepada Allah, larang dia. Artinya Allah SWT perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk datang kepada Fir'aun, menjadi utusan Allah yang menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun. Ya, kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah mengatakan biqaulin layyinin wa khitabin latifin la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ya, sampaikan dakwah ini wahai Musa dengan perkataan yang halus, ya, perkataan yang lembut. Artinya berdakwahlah kepada Fir'aun dengan lemah lembut. Pilihlah ucapan-ucapan yang baik. Pilihlah ucapan-ucapan yang halus. Ya, moga kiranya ia kembali dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir tatkala menjelaskan ayat-ayat yang seperti ini, mereka menjelaskan bahwa ini merupakan gelar ya yang diberikan kepada para raja yang memimpin negeri Mesir. Jadi para raja yang memimpin negeri Mesir itu diberi gelar dengan gelar Fir'aun. Ya, sebagaimana kita juga mengetahui para pemimpin yang memimpin atau para raja yang memimpin kerajaan Persia ya diberi gelar dalam istilah Kisra. Ya, Kisra. Ya, jamaknya Al-Akasirah. Sebagaimana Fir'aun jamaknya adalah Al-Fara'inah. Ini adalah gelar yang diberikan kepada raja-raja yang memimpin Mesir. Ya. Begitu juga dengan misalnya gelar yang diberikan kepada raja Romawi misalnya, ya para ulama mengatakan gelarnya adalah Kaisar. Ya, Qayasirah jamaknya. Ya, begitu juga dengan raja yang memimpin Yaman. Ya, dikenal dengan gelar Tubba. Ya, jadi Fir'aun ini kata para ulama merupakan gelar yang diberikan kepada raja yang memimpin Mesir. Ya. Jadi jelas nama raja ini sebenarnya bukan Fir'aun, ini adalah gelar. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan dalam satu ayat pun. Begitu juga Nabi SAW tidak menyebutkan tentang siapa nama dari raja yang bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang didakwahi oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam yang memimpin Mesir kala itu. Ya, Allah tidak sebutkan namanya, tapi Allah SWT sebutkan gelarnya. Ini gelarnya adalah Fir'aun. Sebagaimana gelar untuk semua raja yang ada di negeri Mesir. Dan para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang mulia ini bahwa ia tagha, ia telah melampaui batas dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam tingkah laku. Ia telah melampaui batas, artinya melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa yang dia lakukan ya, sangat luar biasa. Banyak ayat yang berbicara tentang ya perbuatan-perbuatan jahatnya, khususnya tindakan-tindakan buruknya kepada Bani Israel. Coba lihatlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 49 misalnya. Ya, surat Al-Baqarah ayat 49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim." Coba lihat kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun, yang dikatakan oleh Allah dia telah melampaui batas. Kejahatan yang sangat luar biasa. Ya, sebagaimana Allah SWT mengatakan, "Wa idz najjaynakum min ali fir'aun." Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun. Di mana Fir'aun ini yasumunakum su'al 'adzab. Ya, Fir'aun dan para pengikutnya ini mereka menimpakan kepadamu siksaan-siksaan yang sangat berat. Ya, seberat-beratnya siksaan kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka Fir'aun dan orang-orang yang bersamanya ya menyiksa Bani Israel dengan siksaan-siksaan yang sangat berat. Ini perbuatan tughyan, melampaui batas yang dilakukan oleh Fir'aun, yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu tagha, sesungguhnya ia telah melampaui batas.
Bahkan tidak cukup hanya sekedar menyiksa dengan siksaan-siksaan berat kepada Bani Israel. Dia juga mengeluarkan satu kebijakan yang sangat jahat. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya, mereka menyembelih anak-anak laki-laki dari kamu dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Ini kezaliman yang sangat luar biasa, kejahatan yang sangat luar biasa, ya. Tatkala ia mengeluarkan satu kebijakan di negerinya, di kerajaannya, bahwa jika seandainya Bani Israel melahirkan anak lelaki, ya, wanita-wanita mereka melahirkan anak lelaki, maka bunuhlah semuanya. Ya, bunuhlah semuanya. Ya, karena telah sampai kepadanya satu berita bahwa akan muncul dari Bani Israel seorang yang akan menghancurkan kerajaannya. Ya, ini yang disampaikan oleh alim ulama dari kalangan Bani Israel dari kitab yang mereka pegang. Ya, yang ini merupakan wahyu dari Allah SWT kepada nabi-nabi mereka sebelumnya. Ya, maka Fir'aun alaihi la'natullah kemudian karena kejahatannya, karena keburukannya, ia membuat satu kebijakan yang sangat sadis. Dia putuskan bahwa tidak ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang melahirkan anak lelaki kecuali harus dibunuh. Ya, namun anak perempuan dibiarkan hidup karena dia takut dengan apa yang disampaikan kepadanya. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum 'adzim. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ya, para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, ini salah satu di antara bentuk tughyan, melampaui batas yang dilakukan oleh Fir'aun. Dan pada surat yang mulia ini nanti kita akan lihat, ya, bagaimana ucapan, perbuatan yang sangat luar biasa yang tidak dilakukan oleh siapapun di kalangan manusia kecuali segelintir manusia. Ya, kecuali segelintir manusia. Yani tatkala dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, nanti kita akan bacakan pada ayat 24 insyaallah taala tatkala ia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Insyaallah nanti kita akan jelaskan ayat yang mulia dari tughyan, melampaui batas yang dilakukan olehnya tatkala ia mengaku sebagai Tuhan semesta alam. Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu hal yang sangat baik untuk disinggung adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Ya, tatkala beliau mentafsirkan ayat yang mulia ini, tadi sudah kita bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepada Firaun biqaulin layyinin wa khitabin latif. Ya, dengan perkataan yang lembut, ya, dengan ungkapan kata-kata yang halus. Ya, tatkala Allah SWT perintahkan beliau berdakwah untuk menyeru Fir'aun alaihi la'natullah. Kemudian beliau menukil sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah SWT. Imam As-Sa'di menukil sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Taha ayat 44. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salahu wa azkas salam, idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Ya, Allah SWT berfirman dalam surat Taha ayat 43 dan 44. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, pergilah kalian berdua, ya, berdakwah menyeru Firaun agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan innahu tagha, karena sesungguhnya Firaun telah jauh melampaui batas. Kemudian Allah katakan faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepada Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan, kata Allah, dia, yakni Firaun, yatadhakkaru aw yakhsha, dia ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala mentafsirkan ayat 44 dari surat Taha ini, artinya tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa berdakwah dengan lemah lembut kepada Fir'aun, maka Al-Imam Ibnu Katsir berkata, hadhil ayah fiha ibratun 'azimah. Hadhil ayah fiha ibratun 'azimah. Ayat yang mulia ini, yakni ayat 44 dari surat Taha, di dalamnya terdapat pelajaran yang sangat besar.
pelajaran yang sangat agung. Ya. Yakni tatkala Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wasallam berdakwah kepada manusia yang paling sombong di atas muka bumi. Ya, manusia yang paling congkak angkuh di atas muka bumi. Ini kita katakan, ya, kita tidak dapati seorang melakukan suatu perbuatan yang sangat buruk di atas muka bumi melebihi apa yang dilakukan oleh Firaun. Bayangkan sampai mengaku menjadi Tuhan semesta alam. Bahkan membunuh dan menyiksa siapapun yang berani mengatakan ada di sana Tuhan selain dia. Ya. Membunuh dan menyiksa siapapun yang berani mengatakan di sana ada Tuhan selain dia. Bahkan dia mengatakan ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui ada Tuhan selain diriku. Ya, aku tidak mengetahui ada Tuhan kalian selain diriku. Ini perkataan yang sangat luar biasa. Jadi segelintir orang bahkan mengatakan, kita katakan tidak ada seorang pun yang sampai pada tingkat keburukan seperti ini kecuali yang kita tahu adalah Fir'aun dan mungkin Raja Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan, coba perhatikan, di sini ada pelajaran yang sangat besar. Fir'aun dengan kesombongan, Fir'aun dengan kecongkakan dan keangkuhannya, ya, seperti ini. Dan Musa pilihan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah perintahkan ia berdakwah kepada Fir'aun, maka yang Allah perintahkan agar Nabi Musa alaihi salatu wassalam berdakwah dengan memilih kata-kata yang lemah dan lembut. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Ya, pelajaran yang sangat luar biasa. Artinya dalam menasihati orang, dalam menasihati saudara kita sama muslim, dalam menasihati manusia, maka hendaknya kita menasihati mereka dengan lemah lembut. Ya, sebagaimana yang Allah SWT perintahkan Nabi Musa tatkala beliau berdakwah, tatkala beliau diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada Firaun. Disebutkan ya tentang cerita Khalifah Harun al-Rasyid. Ya, salah satu di antara khalifah dari Daulah Al-Abbasiyah. Ya, salah satu di antara khalifah Daulah Abbasiyah. Ya, ada seseorang yang datang kepada beliau, menasihati beliau, menegur beliau, mengingatkan beliau. Beliau adalah khalifah. Ya, seorang pemimpin. Menegur beliau, menasihati beliau dengan kata-kata yang kasar. Ya, dengan kata-kata yang sangat keras. Maka apa kata Khalifah Harun al-Rasyid kepadanya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Wa huma khairum minka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun, dan Nabi Musa dan Nabi Harun itu merupakan orang yang tentunya jauh lebih baik dari kamu. Ini katakan oleh Khalifah Harun al-Rasyid kepada orang yang menasihatinya, menegurnya dengan kata-kata yang kasar. Sesungguhnya Allah SWT telah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun, sedangkan keduanya tentunya jauh lebih baik daripada kamu. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Dan tentunya Fir'aun itu lebih jahat daripada aku, lebih buruk daripada aku. Akan tapi coba perhatikan, kata Khalifah Harun al-Rasyid, tatkala Allah SWT perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun, manusia pilihan yang tentunya jauh lebih baik daripada anda, ya, dikirim, diutus untuk menasihati Fir'aun, berdakwah kepada Fir'aun, yang mana Fir'aun itu tentunya lebih jahat daripada aku, lebih buruk daripada aku, kata Khalifah. Tapi coba perhatikan apa yang Allah perintahkan. Mereka berdua di dalam berkata, memilih kalimat-kalimat, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah katakan, sampaikanlah kepada mereka, ya, dakwah itu dengan kata-kata lemah lembut. Ya, dengan kata-kata yang lemah lembut. Ya. Maka subhanallah, kita sangat butuh dengan kelemah lembutan dalam nasihat. Ya, kita sangat butuh dengan kelemah lembutan dalam dakwah. Ya. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ingatkan beliau dengan satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada beliau. Ya, yang Allah anugerahkan kepada beliau. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Coba lihat bagaimana Allah SWT menganugerahkan kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kelemah lembutan.
yang dengan kelemah lembutan akhirnya manusia kemudian berkumpul di sekeliling Nabi SAW. Mereka menerima dakwah Islam. Mereka menerima nasihat Nabi kita yang mulia SAW. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu mampu berlaku lemah lembut kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, "Walau kunta faddan." Sekiranya kamu bersikap keras, ghalidhal qalbi, dan berhati kasar, lam faddu min haulik, tentunya mereka akan menjauhkan diri mereka dari kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya fa'fu anhum, ya, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, mohonkanlah ampun bagi mereka, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawaratlah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian apabila kamu sudah berazam, membulatkan tekad untuk melakukan suatu, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi subhanallah, Imam As-Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau wahai Musa kepada Fir'aun karena sesungguhnya ia telah melampaui batas. Bukan sekedar diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, akan tapi Allah ingatkan, pilihlah kata-kata yang lemah lembut. Pilihlah kata-kata yang lemah lembut. Maka ini yang kita sebutkan tadi, bahwa kita sangat butuh dengan kata-kata yang lembut tatkala berdakwah. Menasihati saudara kita, menasihati teman kita, apalagi menasihati ayah dan ibu kita. Ya, menasihati ayah dan ibu kita. Tentunya kata-kata yang kita pilih jauh lebih lembut daripada kata-kata yang kita pilih tatkala kita menasihati teman. Subhanallah, kita dapati seorang yang Allah SWT anugerahkan kepadanya hidayah. Ia sudah mengenal syariat Allah SWT. Ia sudah mengagungkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mengikutinya dengan pemahaman as-salaf, para sahabat Rasulullah SAW. Tatkala dia ingin menasihati saudaranya, maka ia berpikir panjang. Ia berpikir untuk memilih kata-kata terbaik agar saudaranya itu mau menerima nasihatnya. Akan tapi sangat disayangkan tatkala ia memberi nasihat kepada ayah dan ibunya, ia tidak berpikir untuk memilih kata-kata yang bisa diterima oleh ayah ibunya dengan kata-kata yang lemah lembut. Maka sungguh, ya, kita sangat butuh dengan kelemah lembutan dalam berdakwah. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk berangkat menemui Fir'aun, menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah agar Fir'aun kembali kepada Allah SWT dan Fir'aun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ayat 18 sampai 19. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Para pemirsa Rasul TV dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya pada ayat 18 dengan 19 dari surat An-Nazi'at ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mengucapkan kata-kata ini. Ya, sehingga para ulama rahimahullah taala mengatakan ini merupakan kata-kata yang diperintahkan oleh Allah SWT. Nabi Musa mengucapkannya kepada Fir'aun, dan ini merupakan kalimat-kalimat yang sangat lembut. Ya, kalimat-kalimat yang sangat lembut. Ya, coba bayangkan jika seandainya kita bertemu dengan orang yang mungkin jahatnya seperti Fir'aun, ya, buruknya seperti Fir'aun, tindakan dan perbuatannya seperti Fir'aun. Kemudian kita akan menasihatinya. Apa yang akan kita katakan kepadanya? Yang kadang-kala tatkala kita bertemu dengan orang yang jauh, ya, jauh mungkin keburukannya dari Fir'aun. Artinya mungkin ia melakukan satu kesalahan. Memang itu kesalahan besar. Akan tapi jika saat ini kita bandingkan antara yang dia lakukan dengan yang dilakukan Fir'aun, itu jauh berbeda. Ya, apalagi dia Muslim misalnya, melakukan satu kesalahan. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha." Dan katakanlah kepada Fir'aun, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata yang lemah lembut ini. Katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
Subhanallah. Kalimat yang sama sekali tidak menyudutkan. Ya. Kalimat yang apabila didengar oleh orang yang hatinya ada kebaikan, walaupun sedikit, maka ia akan tergugah. Dia akan tersadar dari perbuatan jahat yang selama ini dia lakukan. Fakul hallaka ila an tazakka. Katakan kepada Fir'aun, wahai Musa, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepadanya. Subhanallah. Ya. Ini kalimat yang kata para ulama adalah kalimat selembut-lembutnya kalimat dalam menyampaikan dakwah yang Allah bimbing Nabi Musa untuk mengucapkannya kepada Fir'aun. Kalimat yang tidak menyudutkan sama sekali. Kalimat yang tidak membuat orang tersinggung sama sekali. Ini yang saya katakan tadi bahwa jika seandainya ada secercah kebaikan di hati seorang yang diucapkan kepadanya kata-kata ini, maka dia akan tersadar. Tapi Fir'aun adalah orang yang di hatinya sama sekali tidak ada kebaikan. Ya, fakul hallaka ila an tazakka. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, hallaka fi khaslatin hamidatin wa mahmadatin jamilatin yatanafasu fiha ulul albab. Apakah engkau ingin menjadi orang yang berakhlak mulia, di mana orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mulia berlomba-lomba untuk memilikinya? Ya. Apakah engkau ingin memiliki satu akhlak yang mulia di mana orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal berlomba-lomba untuk memilikinya? Dengan apa? Wahi an tuzakki nafsaka wa tutahhiraha min danasil kufri. Yaitu dengan mensucikan dirimu dan membersihkan hatimu dari noda-noda kekufuran dan melampaui batas dengan menggantinya dengan keimanan dan amal saleh. Ya. Jadi ini tafsirnya. Fakul hallaka ila an tazakka. Katakan kepada Fir'aun, ya, katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Membersihkan diri, membersihkan hatimu dari kesesatan. Dengan apa? Dengan beriman dan beramal saleh. Benar. Seorang yang beriman dan beramal saleh, hakikatnya ia telah mensucikan dirinya. Ia telah membersihkan hatinya dari noda-noda maksiat, dari noda-noda kekufuran, dari noda-noda maksiat yang mengotori hatinya. Ya. Orang yang melakukan amal saleh hakikatnya membersihkan hatinya. Sebaliknya, orang yang melakukan maksiat hakikatnya telah menodai hatinya. Dalam sebuah ayat yang masyhur, ya, yang insyaallah semua kita telah menghafalnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah kata Allah, qad aflah. Sesungguhnya beruntunglah kata Allah Subhanahu wa taala orang yang zakkaha, mensucikan jiwanya. Para ulama ahli tafsir antaranya Imam Ibnu Katsir mengatakan mensucikan jiwa yang dikatakan oleh Allah, ia beruntung dengan apa ia mensucikan jiwanya? Maka beliau mengatakan bita'atillah. Mensucikan jiwanya dengan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beribadah kepada Allah, melakukan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ia telah mensucikan jiwanya. Sebaliknya, waqad khaba man dassaha, dan merugilah kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mengotorinya. Mengotorinya dengan apa? Bima'asillah, mengotori dengan maksiat-maksiat yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba tatkala melakukan amal saleh, maka hatinya akan bersih, jiwanya akan bersih. Namun tatkala ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan kotor, jiwanya akan kotor. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk menyampaikan kata ini. Fakul hallaka ila an tazakka. Fakul hallaka ila an tazakka. Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan dirimu dari kesesatan? Itu dengan beriman kepada Allah dan melakukan amal-amal saleh. Kemudian
Kata-kata yang kedua yang Allah SWT perintahkan Nabi Musa untuk mengucapkannya, menyampaikannya kepada Fir'aun, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan aku pimpin, ya, kamu akan aku bimbing ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada Allah SWT, kepadanya subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, ai adulluka alai, apakah engkau ingin kupimpin menuju Allah Subhanahu wa taala, dan aku jelaskan kepadamu, ya, aku jelaskan kepadamu perkara-perkara yang menyebabkan Allah ridha, dan aku juga akan jelaskan kepadamu perkara-perkara yang membuat Allah murka. Sehingga dengan penjelasan ini perkara-perkara yang membuat Allah ridha, perkara-perkara yang membuat Allah murka, aku akan jelaskan kepadamu, sehingga akhirnya engkau takut kepada Allah tatkala engkau mengetahui jalan Allah yang lurus itu bagaimana. Ya, ini yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Faqul hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Kata-kata yang sangat lembut, ya, kata-kata yang sangat halus yang kita sebutkan tadi sama sekali tidak menyinggung, sama sekali tidak menyudutkan, sama sekali tidak menyebutkan kata-kata, sama sekali tidak menyebutkan perbuatan-perbuatan jahat yang dia lakukan. Ya, Nabi Musa tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, kamu telah melakukan ini, kamu telah melakukan ini, kamu telah melakukan ini. Ini semua kejahatan, ini semua keburukan. Jika saat engkau mati, engkau akan masuk ke dalam neraka. Tidak itu yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Akan tapi Nabi Musa diperintahkan untuk mengajaknya dengan perlahan, mengajaknya dengan lemah lembut. Akan tapi sebagaimana kita katakan, bahwa Fir'aun sama sekali di hatinya tidak ada kebaikan. Sehingga sekalipun Allah SWT perintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk mengucapkan kata-kata yang lemah lembut, tapi tetap dia tolak. Ya, bahkan dia ancam Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, dia ancam Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 29. Fir'aun berkata kepada Nabi Musa, la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Coba lihat. Padahal Nabi Musa alaihi salatu wassalam telah memilih kata-kata sesuai dengan perintah Allah yang lemah lembut, tapi tetap dia tolak. Bahkan dia ancam. La in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Fir'aun berkata, sungguh jika kamu menyembah Tuhan selain aku, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, la aj'alannaka minal masjunin. Benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang akan aku penjara. Tidak berguna sama sekali kelemah lembutan disampaikan Nabi Musa kepadanya, karena memang dia adalah manusia yang berada di puncaknya kejahatan. Sama sekali tidak ada kebaikan di hatinya. Ya, sehingga dia menolak. Ya, sehingga dia menolak. Ayat ke-20 silakan. Fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ya, Nabi Musa alaihi salatu wassalam memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ini tatkala dia menolak, ya, dalam beberapa ayat dalam Al-Qur'an diceritakan dialog yang terjadi antara Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan Fir'aun ini. Nabi Musa terus berdakwah, terus menyampaikan dengan memilih kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang halus, kata-kata yang tidak kasar. Tapi dia tetap menolak. Maka Nabi Musa menunjukkan, ya, kepada Fir'aun mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Maka di sini disebutkan fa'arahul ayatal kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Artinya mukjizat yang menguatkan akan kebenaran kenabian dan kerasulan dari seorang nabi dan rasul. Ya. Karenanya setiap para nabi, ya, diberikan oleh Allah SWT mukjizat untuk menguatkan kebenaran kenabian dan kerasulannya di hadapan orang-orang yang menentang dakwahnya.
Ya, dan biasanya mukjizat yang diberikan kepada Rasul tersebut, Nabi tersebut, sejenis dengan kelebihan yang dimiliki oleh masyarakat yang Nabi tersebut diutus kepada mereka. Ya. Contoh misalnya Nabi Musa ini, alaihi salatu wassalam, ya, tatkala beliau alaihi salam diutus kepada Fir'aun yang tinggal di negeri Mesir. Kala itu salah satu di antara hal yang dimiliki oleh masyarakat Mesir adalah kemajuan dalam ilmu sihir. Ya, kemajuan dalam ilmu sihir. Artinya mereka mampu melakukan hal-hal yang sangat luar biasa dalam dunia sihir. Maka Allah SWT berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam satu mukjizat yang mirip dengan apa yang mereka lakukan, namun hakikatnya tidak sama. Karena yang mereka lakukan adalah bentuk sihir, sedangkan yang ditunjukkan oleh Nabi Musa adalah mukjizat dari Allah SWT yang tentunya akan mengalahkan sihir mereka. Ya, maka Allah SWT berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wasallam mukjizat, yakni bisa berubahnya tongkat beliau menjadi ular. Dan tangan beliau tatkala dimasukkan ke dalam baju beliau, kemudian dikeluarkan, maka akan bersinar, akan terang, bisa dilihat oleh siapapun. Ini adalah mukjizat yang agak mirip dengan dunia sihir, akan tapi dia bukan sihir. Ya, begitu juga kita lihat bahwa di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, saat itu masyarakatnya menguasai ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran yang sangat luar biasa. Maju pesat di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maka Allah anugerahkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam satu mukjizat yang mirip dengan kemampuan dan keilmuan yang dikuasai oleh masyarakatnya, akan tapi ini merupakan mukjizat dari Allah, sehingga beliau bukan hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit, akan tapi beliau diberikan oleh Allah kemampuan menghidupkan orang yang telah meninggal. Ya, bahkan beliau bisa membuat dari tanah liat, ya, membentuknya, ya, menjadi seekor burung, kemudian beliau meniupnya, kemudian burung tadi pun hidup dan bisa terbang. Ini mukjizat yang Allah SWT berikan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal dengan syair-syair yang sangat luar biasa. Ya. Kelebihan bangsa Arab dengan syair-syairnya, dengan kalimat-kalimat indah mereka, kemudian Allah SWT berikan kepada Nabi kita yang mulia SAW mukjizat yang mirip dengan apa yang mampu mereka mengucapkannya, akan tapi tidak sama. Ya, yakni Al-Quran. Ya, mukjizat Al-Quran. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala, ya, berikan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam mukjizat. Ya, di mana di sini Allah SWT katakan fa'arahu al-ayat al-kubra. Maka lalu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun mukjizat yang besar. Imam Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, yakni fa'adhara lahu Musa ma'ahadhi da'wa al-haq hujjatan qawiyatan wa dalilan wadihan ala sidqi ma ja'ahu bihi min indillah. Ya, di mana Nabi Musa menampakkan di hadapan Fir'aun, ya, tatkala beliau membawa dakwah yang benar ini, hujjah yang kuat, dalil yang jelas atas kebenaran apa yang dia bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau tampakkan, beliau tunjukkan di hadapan Fir'aun, ya, bagaimana tongkat beliau bisa berubah menjadi seekor ular. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 32 dan 33, fa'alqa asahu fa idza hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Ya, maka Nabi Musa alaihi salatu wasalam melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata. Ya, ini mukjizat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Wa naza'a yadahu, dan dia menarik tangannya dari dalam bajunya. Dimasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian dia keluarkan tangan tersebut, kiranya tangannya memancarkan cahaya, bersinar bagi orang-orang yang melihatnya. Dan ini bukan penyakit.
bukan salah satu di antara bentuk penyakit. Ya. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kulit hitam. Ya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau satu mukjizat, ya, tatkala beliau masukkan tangan beliau ke dalam baju beliau, ya, atau di bawah ketiak beliau, kemudian beliau cabut, beliau angkat, ya, beliau angkat tangan beliau tampakkan kiranya memancarkan cahaya yang bisa dilihat oleh semuanya. Ya, fa'arahu al-ayatul kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Berikutnya ayat 21 sampai 22. فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى. Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa. Para pemirsa Rasul TV dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasallam menampakkan kepada Firaun mukjizat yang besar. Ya, mukjizat yang besar. Namun apakah ia beriman? Apakah ia menerima dakwah yang disampaikan oleh Nabi Musa kepadanya? Tidak, dia menolaknya. Nah, ini sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa orang-orang kafir yang di hati mereka sama sekali tidak ada kebaikan, sebanyak apapun dan sebesar apapun mukjizat ditampakkan di hadapan mereka, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Ya. Mukjizat apapun yang diperlihatkan di hadapan mereka, mereka tidak akan beriman. Coba lihat dalam sejarah panjang para nabi tatkala berdakwah. Dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak mukjizat ditampakkan oleh nabi-nabi ini dengan izin Allah di hadapan para penentang dakwanya. Toh itu tidak menyebabkan mereka mau beriman. Padahal kadang-kala mukjizat itu yang memintanya adalah mereka. Mereka yang memintanya. Bahkan mereka mengatakan, jika seandainya kau mampu melakukan ini dan ini, maka kami akan beriman. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada Nabi, berikan kemampuan kepada Nabi tersebut untuk menampakkan salah satu di antara mukjizat, mereka berpaling. Mereka tetap tidak mau beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang telah tetap atas mereka ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka akan sesat, mereka tidak akan beriman. Sekalipun datang kepada mereka semua tanda-tanda kebesaran Allah, mereka tetap tidak akan beriman. Ya, pernah kita singgung, coba lihat kaum Nabi Saleh. Mereka yang meminta kepada Nabi Saleh agar kiranya Nabi Saleh mengeluarkan seekor unta dari sebongkah batu besar. Mereka mengatakan sambil menunjuk, yang pada hakikatnya mereka hanya ingin memperolok-olok Nabi Saleh. Jika seandainya engkau mampu mengeluarkan dari sebongkah batu ini seekor unta betina, niscaya kami akan beriman kepada Anda. Maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah SWT, maka batu besar itu pun terbelah dan keluar darinya seekor unta betina yang besar. Namun apakah mereka beriman dengan itu? Mereka tidak beriman. Bahkan mereka kemudian membunuh unta itu. Coba lihat apa yang dilihat oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Tatkala Allah SWT tunjukkan kepada mereka kuasa Allah, di mana tatkala mereka membakar Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, sama sekali beliau tidak terbakar. Beberapa waktu beliau di dalam api, kemudian beliau keluar dari api tersebut dalam kondisi sehat walafiat. Jangankan kulit beliau, baju beliau saja tidak terbakar. Tapi apakah kemudian mereka kembali kepada kebenaran? Apakah mereka tunduk? Tidak sama sekali. Ya, mereka tetap menentang dakwah Nabi Ibrahim. Dan cobalah lihat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang-orang kafir Quraisy yang meminta kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, "Ya Muhammad, jika seandainya engkau benar, maka belahlah bulan." Belahlah bulan. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian menunjuk ke arah bulan. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala beliau membelahnya
sehingga bulan malam itu terbelah menjadi dua. Namun apakah mereka beriman? Tidak, mereka tidak beriman. Ya, maka dikatakan oleh Allah SWT, la yu'minun walau ja'athum kullu ayah hatta yarawul azab al-alim. Mereka tidak akan beriman sekalipun ditampakkan kepada mereka, ditunjukkan kepada mereka semua kebesaran Allah, mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab yang pedih, baru mereka percaya. Nas'alullah as-salamu al-afiyah. Maka lihatlah Fir'aun, telah ditampakkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, tapi tetap beliau menolak. Beliau mengatakan, "Inna hadza la sahirun alim." Apa kata Fir'aun kepada Nabi Musa, mengomentari Nabi Musa? Dia katakan kepada para pembesarnya yang kala itu hadir di majelisnya di saat Nabi Musa menyampaikan risalah ini dan menunjukkan mukjizatnya, Fir'aun mengatakan, "Inna hadza la sahirun alim." Sesungguhnya Musa ini, kata Fir'aun kepada para pejabatnya, para pembesar-pembesar yang ada di sekelilingnya, sesungguhnya dia ini adalah ahli sihir yang sangat pandai. Ya, ini adalah ahli sihir yang sangat pandai. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nazi'at ayat 21 ini, fakadzdzaba wa 'asa. Ya, tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Al-Imam Sa'di mengatakan fakadzdzaba bil haqq. Ya, dia dustakan kebenaran, wa asal amra. Ya, dan dia langgar perintah yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadanya. Ya, jadi tidak beriman. Kemudian bahkan bukan sekedar tidak beriman, dikatakan oleh Allah pada ayat 22, "Tsumma adbara yas'a." Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa alaihi salatu wassalam. Coba lihat, tidak cukup dikatakan oleh Allah dia dustakan, dia tidak mau terima, akan tapi dia kemudian berpaling berusaha menantang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Lihatlah kesombongan dia. Ya. Bukan sekedar, ya sebagaimana kita katakan, bukan sekedar menolak, mendustakan, akan tapi summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang, melawan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, di antaranya yang pertama sebagaimana kita sebutkan tadi, dengan menantang Nabi Musa alaihi salatu wassalam untuk beradu kemampuan. Ya, karena dia menganggap yang ditunjukkan, diperlihatkan Nabi Musa di hadapan dia dan para pembesarnya tidak bukan hanya ilmu sihir. Ini yang kita sebutkan tadi, Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara 34 ayat 34, qala lil mala'i haulahu inna hadza lasahirun alim. Setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat tersebut berubah menjadi ular, kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam kembali memegangnya sehingga berubah lagi menjadi tongkat, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya, kemudian bersinar. Apa komentar Firaun? Inna hadza lasahirun alim. Orang ini adalah seorang ahli sihir yang pandai. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum bisihri famadza ta'murun. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, dia bertanya kepada para pembesarnya, apa yang kamu anjurkan? Maka akhirnya mereka sepakat menantang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ya, menantang Nabi Musa alaihi salatu wassalam di hadapan manusia di kota Mesir untuk adu kekuatan. Ini dikatakan oleh Allah SWT, "Tsumma adbara yas'a." Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Bahkan bukan hanya sampai pada tingkat menantang. Setelah dia kalah dan para tukang sihir kalah dan semuanya beriman, ya, dia membunuh para tukang sihir yang beriman kepada Nabi Musa. Bahkan dia sendiri mengancam Nabi Musa untuk membunuhnya. Ya, dikatakan oleh Allah SWT dalam surat Ghafir ayat 26, "Wa qala fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu ay yubaddila dinakum aw ay yudhhira fil ardil fasad." Berkata Fir'aun kepada pembesar-pembesarnya, biarkanlah aku membunuh Musa dan hendaklah ia memohon kepada Tuhannya. Coba lihat, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Adakah kata-kata yang diucapkan oleh seorang manusia yang menunjukkan keangkuhan dan kesombongannya melebihi akan kata-kata yang diucapkan oleh Fir'aun ini? Dia mengatakan, biarkanlah aku membunuh Musa dan juga hendaknya Musa memohon pertolongan kepada Tuhannya. Luar biasa. Keangkuhan yang sangat luar biasa. Menantang Nabi Musa dan menantang Allah Subhanahu wa taala.
Inni akhafu ayyubaddila dinakum. Karena sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agamamu dan akan menimbulkan kerusakan di muka bumi. Luar biasa. Orang yang melakukan kerusakan menyangka dia melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan dia tuduh melakukan kerusakan. Ini luar biasa. Inilah Fir'aun. Ya, inilah Fir'aun yang diceritakan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini, dalam surat yang mulia ini. Jadi Allah SWT berfirman, summa adbara yas'a, kemudian dia berpaling, artinya menolak dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, bahkan berusaha menantang Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ayat berikutnya, ayat 23 dan 24. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu bersuruh memanggil kaumnya. Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT berfirman menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Fahasyara fanada. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, tentara-tentaranya. Fanada. Lalu ia berseru memanggil kaumnya. Sembari berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhanmu yang paling tinggi. Ini puncaknya kekafiran. Tidak ada kekufuran di atas ini. Bukan sekedar menyembah sesembahan selain Allah. Bahkan mengaku dirinya adalah makhluk yang pantas untuk disembah. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan selainku. Ya. Ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui di sana ada Tuhan bagi kalian selain diriku. Bahkan dengan sombongnya dia berkata kepada Haman, ya Haman, ibni li sarhan, la'alli ablugul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Dia berkata kepada Haman, yakni jenderal perangnya. Ya. Dia berkata kepadanya, ibni li sarha. Ya, bangunkan untukku ya seperti menara. Ya, bakar tanah liat. Ya, artinya seperti membuat batu bata, kemudian bangunkan menara yang sangat tinggi, karena aku akan naik ke atas. La'alli attali'u ila ilahi Musa. Ya, aku ingin melihat kepada Tuhan yang disampaikan oleh Musa alaihissalam. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Ya, dan aku yakin Musa itu berdusta. Ya, karena aku tidak mengetahui di sana ada Tuhan bagi kalian selain aku. Ini luar biasa. Padahal hati kecilnya mengakui di sana ada Tuhan semesta alam. Ya, hati kecilnya mengakui di sana ada Tuhan yang mengatur alam semesta. Makanya Allah SWT berfirman pada ayat yang lain, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Ya, tatkala Allah SWT menyinggung tentang cerita Fir'aun ini, maka Allah SWT mengatakan wajahadu biha, mereka ingkari Allah Subhanahu wa taala, wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Mereka ingkari dengan lisan mereka, akan tapi hati nurani mereka, hati kecil mereka mengakuinya. Tapi mereka tolak karena kesombongan dan keangkuhan mereka di atas muka bumi. Ini Fir'aun. Ya. Sampai pada puncaknya kekufuran. Sehingga ia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Ya, ini kita katakan tadi bahwa tidak ada manusia sampai pada titik ini kecuali hanya beberapa orang. Seperti Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tatkala Allah SWT abadikan dialog yang terjadi antara Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud ini. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Rabbku adalah zat yang mampu menghidupkan dan mematikan. Maka Namrud mengatakan, ana uhyi wa umiit. Aku juga mampu, wahai Ibrahim, menghidupkan dan mematikan.
Artinya Tuhanmu tidak memiliki kelebihan yang istimewa. Kalau Tuhanmu bisa menghidupkan dan bisa mematikan, maka aku juga mampu menghidupkan dan mematikan. Para ulama ahli tafsir menceritakan, maka dia tunjukkan bagaimana kuasa raja ini untuk menghidupkan dan mematikan dengan hilah, akal-akalan. Dia panggil 2 orang budak. Dia panggil 2 orang budak dari budak sahayanya. Kemudian dia bunuh yang satu, dia perintahkan yang satu untuk dibunuh, bunuhlah yang ini, maka dibunuh. Kemudian yang satunya jangan dibunuh. Coba lihat Ibrahim. Yang satu berhasil aku bunuh, yang satu berhasil aku hidupkan. Maka Nabi Ibrahim tidak membantah. Ya, tidak membantah. Padahal ini merupakan perkara yang tentunya tidak sama antara menghidupkan dan mematikan yang diinginkan oleh Nabi Ibrahim. Akan tapi Nabi Ibrahim mengatakan Rabbiyalladzi, Rabbku adalah Rabb yang mendatangkan, ya, mendatangkan atau menerbitkan matahari dari timur, ya, dan menenggelamkannya di barat. Ya, Rabbku menerbitkan matahari dari ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbku adalah Rabb yang mendatangkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Kalau seandainya memang kau Tuhan, coba balikkan. Terbitkan dari barat, tenggelamkan di timur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabuhital ladzi kafar. Ya, akhirnya orang kafir tidak mampu menjawab. Karena ini bukti nyata akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita katakan bahwa orang yang sampai pada puncak kekufuran ini, yang kita tahu hanya 2 orang. Diceritakan oleh Nabi SAW, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, yakni Fir'aun dan Namrud. Jadi ia sampai pada tingkat yang sangat luar biasa, dari kekufuran, keangkuhan, kesombongan di hadapan Allah, sampai dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Padahal sebagaimana kita sebutkan, hati kecil mereka mengakui di sana ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Ya. Mengatur alam semesta ini. Ada Tuhan yang mengatur alam semesta ini. Ya. Ayat berikutnya, ayat 25. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah menghukumnya dengan azab yang di akhirat dan siksaan di dunia. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ayat terakhir yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan Fir'aun. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di akhir cerita akibat yang didapat oleh Fir'aun tatkala dia menolak dakwah Nabi Musa. Yang ini kita sebutkan keterkaitan, ya, tadi di awal kita ulang kembali keterkaitan ayat-ayat ini dengan cerita hari kiamat. Ya, di antaranya ini sebagai pelajaran berharga, pelajaran penting bagi orang-orang musyrik yang menolak dakwah Muhammad SAW. Jangan sampai kalian mengalami apa yang dialami oleh Fir'aun yang Allah ceritakan pada ayat 25. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. Maka Allah menyiksanya, mengazabnya, yakni Fir'aun, dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, ay sarat uqubatuhu dalilan wa zajiran wa mubayyinatan li uqubatid dunya wal akhirah. Siksaan yang Allah timpakan kepada Fir'aun ini merupakan bukti nyata dan peringatan serta penjelasan adanya hukuman dunia dan adanya hukuman akhirat bagi orang-orang yang menentang kebenaran. Sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Fir'aun hukuman akhirat dan hukuman dunia, atau azab akhirat dan azab dunia. Apa maksudnya azab akhirat dan azab dunia? Ini merupakan tafsir atau penjelasan ayat yang paling kuat dari penjelasan para ulama ahli tafsir, bahwa ini dimaksud dengan nakalal akhirati wal ula, azab akhirat dan azab ula, yaitu yang pertama. Maka akhirat di sini diartikan dengan azab akhirat. Al-ula ditafsirkan dengan dunia. Jadi Allah timpakan kepada Fir'aun azab di akhirat dan azab di dunia. Apa azab dunia yang Allah timpakan kepada Fir'aun? Yani Allah SWT
tenggelamkan dia dan bala tentaranya di laut. Ya. Banyak ayat yang berbicara tentang ini. Ya. Banyak ayat yang berbicara tentang ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya di laut. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini kita bacakan surat Al-Qasas dari ayat 38 sampai ayat 42. Di mana dalam ayat-ayat ini kita bisa memahami apa azab akhirat yang Allah timpakan kepada Firaun, ya, dan apa azab dunia yang Allah juga timpakan kepada Firaun. Ya, kita akan bacakan surat Al-Qasas ayat 38 sampai 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 38 surat Al-Qasas, "Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa'auqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini mirip dengan surat yang kita bacakan tadi dalam surat Ghafir atau surat Al-Mu'min, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fir'aun berkata, "Hai para pembesar kaumku, ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Aku tidak mengetahui ada di sana Tuhan bagimu selain aku. Karenanya fa'auqid li ya hamanu 'ala tin. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat. Nah, seperti kita katakan tadi, yang membuat batu bata. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Ya, bangunan yang tinggi. Faj'al li sarhan, bangunan yang tinggi, seperti menara tinggi menjulang ke atas langit, ya, supaya aku dapat naik. Fa'attali'a la'alli attali'a ila ilahi Musa. Attali'u ila ilahi Musa. Ya, sehingga aku bisa naik, kemudian di atas aku bisa melihat Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa Musa termasuk orang-orang yang berdusta. Kemudian apa yang Allah timpakan berikutnya, wastakbara huwa wa junuduhu fil ardi bighairil haqq wa dhannu annahum ilaina la yurja'un. Allah berfirman pada ayat 39 ayat berikutnya, dan berlaku angkuhlah Fir'aun dan bala tentaranya di bumi Mesir tanpa alasan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada kami. Ya, setelah mereka melakukan kejahatan-kejahatan ini, menolak dakwah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat buruk dan keji, maka Allah SWT mengatakan, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ. Ya, ayat 40 dari surat Al-Qasas ini menjelaskan kepada kita tentang hukuman dunia yang Allah timpakan kepada Fir'aun. Maka kata Allah, فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ, maka kami hukum Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Mereka tenggelam dalam laut. Ceritanya masyhur. Silakan baca dalam banyak ayat dalam Al-Quran, bagaimana Allah SWT menenggelamkan Fir'aun dan semua bala tentaranya di dalam laut. Ya. Kemudian Allah SWT mengatakan, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut, maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim. Ini nakala al-ula, siksaan Allah kepada mereka di dunia. Allah tenggelamkan mereka semuanya di laut. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ. Ayat 41, Allah SWT mengatakan, dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru manusia ke neraka, dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong. Jadi Allah SWT gambarkan bahwa mereka adalah pemimpin-pemimpin manusia di dalam neraka. Ya, artinya pemimpin penduduk neraka adalah Fir'aun. Tentunya para pemimpin, tatkala dikatakan pemimpin di dalam neraka, tentunya mereka mendapat siksa yang paling berat. Ya, mendapat siksa yang paling berat. Ini dimaksudkan dengan nakal al-akhirah. Ya, nakal al-akhirah. Ya, bahkan dalam surat Ghafir, surat Al-Mu'min, Allah SWT ceritakan sebelum hukuman di akhirat, di neraka Allah SWT, di alam barzah mereka juga disiksa oleh Allah SWT. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Di mana api neraka Allah Subhanahu wa taala ditampakkan kepada mereka di alam barzah, ya, di waktu pagi dan di waktu sore. Tampakkan kepada mereka. Ya, artinya di alam barzah mereka disiksa,
kemudian di akhirat mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah SWT dalam keadaan mereka adalah tokoh-tokohnya penduduk neraka. Artinya orang yang akan mendapatkan siksa neraka yang paling berat. Ya. Jadi ini yang maksud dengan siksa akhirat. Maka Allah SWT mengatakan dalam ayat yang kita bacakan tadi, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, maka Allah mengazabnya dengan azab di akhir dan azab di dunia. Ini sudah kita jelaskan. Azab dunia dengan ditenggelamkan di dalam laut, ya, mati dalam posisi yang terhina. Kemudian di akhirat Allah SWT akan siksa mereka di dalam neraka dengan siksa yang paling berat. Bahkan Allah mengatakan mereka di neraka la yunsarun, tidak akan diberi pertolongan. Kemudian tambahan siksanya, ya, pada ayat 42 dari surat Al-Qasas, wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini. Kami ikutkan kepada mereka laknat di dunia. Artinya nama mereka selalu dibarengi dengan laknat. Orang selalu mencelanya. Manusia selalu mengatakan dia adalah orang jahat. Orang-orang yang beriman selalu tatkala menyebut namanya Fir'aun, laknatullah, semoga Allah melaknatnya. Ini yang didapat oleh mereka. Wa atba'nahum fi hadhid dunya la'nah. Dan kami ikutkanlah laknat kepada mereka di dunia ini. Sehingga nama atau gelar Fir'aun ini merupakan gelar yang sangat buruk. Tidak ada seorang pun yang mengetahui, yang hidup di atas muka bumi, mengetahui ada gelar lebih buruk daripada gelar Fir'aun ini. Ya, sehingga Fir'aun ini sangat erat kaitannya dengan laknat. Bahkan orang yang beriman, saya sebutkan tadi, tatkala disebut Fir'aun, dia mengatakan laknatullah alaih. Semua Allah melaknat dia. Ini disebutkan oleh Allah, wa atba'nahum fi hadhihi dunya la'nah. Kemudian Allah mengatakan, wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Dan pada hari kiamat, mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Rasyad TV dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nazi'at yang menjelaskan kepada kita tentang cerita yang terjadi antara Nabi Musa alaihi salatu wassalam tatkala beliau berdakwah, ya, kepada Fir'aun, ya, bagaimana beliau memilih kata-kata yang sangat lemah lembut, yang sangat baik, bagaimana penolakan yang dilakukan oleh Fir'aun, ancaman yang diucapkan oleh Fir'aun, ya, kemudian apa akhir daripada cerita Fir'aun ini telah dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat yang mulia ini. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Semoga apa yang, ya, kita sampaikan memberikan faidah kepada kita semua, ya, dan menambah, ya, wawasan ilmu kita dalam syariat ini, dan juga dengan harapan bisa menjadikan kita lebih bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan pembahasan kita dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kelanjutan daripada tafsir surat An-Nazi'at ini kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.